Assalamualaikum sahabat peternak. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita membahas tentang penanganan anak sapi atau kerbau baru lahir. Sering ditemui kasus atau permasalahan di saat awal kelahiran anak sapi atau anak kerbau. Kejadian ini perlu penanganan dengan cepat agar tidak mengakibatkan kejadian yang lebih buruk seperti kematian anak baru lahir. Penanganan anak baru lahir sangat penting dilakukan dalam usaha budidaya ternak. Penanganan yang baik di awal kelahiran ternak akan menghasilkan ternak yang sehat dan pertumbuhannya baik. Penanganan anak sapi atau kerbau baru lahir harus menjadi perhatian peternak karena kematian paling tinggi terjadi pada saat awal kelahiran. Penanganan mulai dilakukan sebelum induk melahirkan, baik dari segi pakan maupun kandangnya. Adapun kasus-kasus yang sering ditemui pada anak sapi atau kerbau baru lahir adalah, pertama yaitu anak sapi atau kerbau lahir lumpuh. Berdasarkan pengalaman selama menangani budidaya ternak sapi atau kerbau di masyarakat, ada beberapa ternak yang melahirkan anak sapi atau kerbau yang tidak bisa berdiri atau lumpuh. Anak sapi atau kerbau lumpuh ini harus segera ditangani agar bisa berdiri dan bisa tumbuh dengan baik. Anak sapi atau kerbau lumpuh jika tidak ditangani dengan cepat bisa menyebabkan kematian karena tidak bisa menyusui pada induknya. Kejadian anak lahir lumpuh terjadi pada peternakan yang kekurangan pakan baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu mencegah agar tidak terjadi anak lahir lumpuh adalah dengan pemberian pakan pada induk saat bunting yang memenuhi kebutuhan nutrisi terutama kalsium dan fosfor sehingga pertumbuhan fetus dalam kandungan berjalan dengan baik. Penanganan apabila terjadi anak lahir lumpuh adalah membersihkan anak sapi atau kerbau yang baru lahir dengan lap atau jerami kering. Kemudian peras susu induk untuk mengambil kolostrum dan diminumkan kepada anak sapi dan kerbau yang lumpuh. Kemudian menyiapkan rangka dari kayu untuk menahan badan anak yang baru lahir agar tetap berdiri. Kemudian melebarkan kaki depan dan kaki belakang agar berdiri lebih kokoh. Kemudian anak yang lumpuh ditahan dengan tangan agar tetap berdiri, salah satu tangan berada di punggung dan yang satunya di pangkal leher untuk menahan leher selama kurang lebih 30 menit atau sampai terlihat sudah bisa berdiri kokoh. Kemudian lepaskan rangka kayu dan biarkan anak berjalan. Kemudian kasus yang sering terjadi yaitu anak sapi atau kerbau diare. Diare paling rentan terjadi pada anak sapi atau kerbau terutama pada usia dari 1 hari sampai 3 bulan. Anak sapi atau kerbau yang baru lahir mempunyai kekebalan tubuh yang sangat rendah karena belum mengkonsumsi kolostrum. Karena kekebalan tubuh yang rendah akan mengakibatkan anak mudah terserang diare. Tanda-tanda anak sapi atau kerbau diare adalah feses encer dan berbau menyengat dengan warna feses putih keabu-abuan. Kematian sangat tinggi akibat penyakit ini. Penyebab kematian karena dehidrasi yang sangat tinggi. Anak sapi atau kerbau kehilangan cairan tubuh yang sangat banyak. Anak sapi atau kerbau kelihatan lemah, mata sayu kemudian lumpuh dan mati. Diare biasanya disebabkan oleh agen infeksius dan penyebab lain. Diare yang disebabkan oleh agen infeksius berupa bakteri, virus, dan protozoa. Penyebab paling umum dijumpai pada kasus diare adalah bakteri E. coli. Penyakit diare pada anak sapi dan kerbau terjadi karena lingkungan kandang yang tidak higienis. Agar tidak terjadi diare pada anak sapi dan kerbau, kandang induk untuk melahirkan harus bersih dan kering terlebih dahulu. Sebaiknya sebelum menempatkan induk di kandang melahirkan, kandang terlebih dahulu didesinfeksi, agar mikroorganisme yang merugikan tidak tumbuh dan berkembang di kandang. Anak sapi atau kerbau yang baru lahir sangat perlu penanganan. Anak sapi dan kerbau yang baru lahir dipotong tali pusarnya dan dioleskan yodium tintur atau betadin agar tidak terjadi infeksi. Pemberian kolostrum dari induk juga sangat penting agar meningkatkan daya tahan tubuh anak. Sebelum menyusukan anak pada induknya terlebih dahulu dipastikan kebersihan puting susu induk, karena ini yang sangat sering mengakibatkan tercemarnya susu yang diminum oleh anak yang bisa menyebabkan diare.
Kemudian vaksinasi terhadap sapi atau kerbau darah maupun induk perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap diare. Penanganan anak yang sudah terkena penyakit diare adalah dengan melakukan kebersihan kandang sekaligus melakukan desinfeksi. Memisahkan anak yang diare dan induknya dari ternak yang lain agar tidak menular. Kemudian memberikan larutan oralit atau campuran gula dan garam kepada anak sapi atau kerbau untuk mengatasi dehidrasi, ditambah dengan antibiotik untuk membasmi bakteri E. coli atau salmonella. Jika memberikan susu pengganti sebaiknya menghindari susu yang mengandung laktosa. Kemudian kasus yang sering juga terjadi yaitu anak sapi atau kerbau yang tidak disusui oleh induknya, kadangkala ada induk sapi atau kerbau yang tidak mau menyusui anaknya. Setelah melahirkan anaknya langsung ditinggalkan, ada juga setelah dijilatin dan anaknya berdiri saat menyusui ditendang oleh induknya. Keadaan ini jika dibiarkan terus-menerus bisa mengakibatkan pedet kekurangan nutrisi bahkan mati, sehingga perlu dicari solusinya. Salah satu solusinya adalah pemberian susu pengganti. Pemberian susu pengganti harus memenuhi konsistensi dan kualitas susu sesuai kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kebutuhan susu pada anak sapi atau kerbau adalah 10% dari berat badan. Jika berat anak 30 kg maka kebutuhan susu yang harus diberikan adalah 3 kg per hari. Temperatur optimal dari susu pengganti adalah 39 derajat Celcius. Susu pengganti bisa diberikan susu dari sapi perah murni yang dibeli dari peternakan sapi perah, bisa juga susu bubuk atau bisa juga membuat sendiri susu pengganti. Sebelum memberikan susu pengganti pada anak terlebih dahulu kolostrum dari induk diperas dan diberikan pada anak untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Pemberian kolostrum dari induk diupayakan selama 3 hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan susu pengganti pada anak sapi atau kerbau adalah jenis susu yang diberikan. Jika susu bubuk yang diberikan sebaiknya diberikan susu full cream, jangan memberikan susu formula bayi karena bisa menyebabkan diare pada anak sapi atau kerbau. Kemudian kebersihan dot dan botol susunya harus terjaga. Sebelum mengisi susu pada botol terlebih dahulu dot dan botolnya disterilkan dengan cara menyeduh botol dan dot dengan air panas agar mikroorganisme yang merugikan mati. Harapan dengan adanya informasi ini dapat membantu peternak dalam menangani anak sapi atau kerbaunya yang baru lahir. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.